Untuk hamba-Mu ini, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Salam. Jua-jua. Jua-jua. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, beberapa waktu yang lalu Pak Pendeta menelepon saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang, pendeta aja, saya bilang, Bapaklah supaya bisa memberkati kami juga. Jadi saya pikir mungkin sudah didoakan, dan akhirnya saya bilang apa temanya. Hari ini tema yang diambil adalah dari kitab Matius pasal 9 ayat 36, hamba Tuhan yang digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan merenungkan bersama-sama dari kitab Matius pasal 9 ayat 36 ya. Sebenarnya merindukan supaya bukan hanya Bapak Parsoran yang akan digerakkan oleh belas kasihan, tetapi kita semua. Amen. Baik Jemaat maupun para hamba Tuhan dan juga keluarga kami yang datang dari Pabaton. Ini ada Pak Kliat, ada Ibu Riana. Makasih udah datang di Medan, Bu. Pak, ada Pak Gatot, Pak Herman ya. Senang bisa bertemu selama saya di Bogor, juga dilayani dengan baik. Saya senang sekali bisa bersama dengan kami di sini. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Kasta yang sudah memberikan tanggung jawab ini. Bapak Ibu, para hamba Tuhan, sungguhnya saya merasa canggung, Pak, ya, karena harapan saya tadinya Pak Kasta yang khotbah, tapi memang Pak Kasta telepon saya, Bapak yang khotbah, Pak, katanya. Kalau demikian, saya ingin sampaikan apa yang dalam hati Pak Kasta. Saya rasa apa dalam hati Tuhan juga, karena kadang-kadang orang-orang yang baru lebih senang. Walaupun Pak Kasta ini adalah orang yang menjadi mahasiswa kami dulu, tapi kami senang tadinya. Tapi Bapak lah udah bolak-balik dibilangnya, saya terima Bapak Ibu. Ya, saya bukan sebenarnya kepingin kali khotbah gitu. Karena kadang-kadang ada orang berpikir bahwa Bapak ini aja yang khotbah gitu. Saya juga merasa bahwa agak canggung karena waktu acara Pak Paul pun saya yang khotbah. Tapi harapan saya Bapak Ibu bukan itu. Mari kita pikirkan bersama-sama apa yang dalam firman Tuhan ini. Amin. Amen. Ya, sebenarnya hamba Tuhan yang digerakkan oleh belas kasihan ini adalah dalam kitab Matius. Kitab Matius ini adalah kitab yang ditulis oleh murid Yesus dengan tema Yesus adalah Raja. Untuk menjelaskan sebagai dia adalah Raja, dia dengan jelas memberikan identitasnya, di mana di dalam silsilah dan dia dinubuatkan serta dikandung oleh seorang perawan dan lahir. Ada orang raja-raja dari timur menyembah dia, dan benar-benar dia ditahbiskan sebagai raja, dan dia dicobai di padang gurun dengan cobaan yang sangat luar biasa sampai akhirnya dikatakan dia dipenuhi oleh Roh. Di pasal yang kelima dia khotbah. Khotbahnya itu semuanya adalah berbicara tentang aturan-aturan kerajaan Allah. Setelah itu masuk pada 9. Pasal 9 ini sebenarnya adalah dia ingin mempersiapkan di pasal 10 para hamba Tuhan, murid-muridnya, untuk diutus berdua-duaan. Oleh karena itu penting sekali bagi seorang hamba Tuhan yang diutus berdua-duaan tahu apa yang mendorong dia untuk melayani. Amin. Inilah teks ini. Saya dudukkan dulu dalam konteksnya. Teks ini berbicara tentang bagaimana Yesus memberi teladan kepada murid-muridnya yang akan diutusnya berdua-duaan, sehingga mereka akan berhasil. Yang dalam hari ini Pak Parsoran yang akan dikukuhkan di dalam hati Yesus hari ini. Dia ingin supaya Pak Parsoran menjadi hamba Tuhan yang berkiblat kepada Yesus dan melihat di pasal 9 ini apa yang sesungguhnya
ingin dikatakan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, hal yang pertama yang dijelaskan mari kita perhatikan dalam Matius pasal yang ke-9. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan bacakan ayatnya yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus mengawali tentang jenis pelayanan apa yang dia lakukan yang akan kita teladani. Amin. Amin. Dia berkata Yesus berkeliling. Peregen, sebuah tindakan yang nyata, bukan sekedar opsi. Dia memang berkeliling di desa, di kota, seperti bangsa orang berkeliling di Tanjung Merawe ini gitu. Kita berkeliling melihat ladang yang sudah menguning. Kata berkeliling ini adalah induktif, artinya kata yang nyata, kata yang ditekankan. Seorang hamba Tuhan harus berkeliling. Tidak ada jerih lelah, tidak ada lelah dalam dirinya. Dia harus ada konsep seperti Yesus ini, di mana dikatakan demikianlah Yesus berkeliling. Kata berkeliling ini yang paling penting dalam teks ini. Siap ya Pak, para saudara, berkeliling-keliling. Bukan kayak lagu, pada hari Minggu kuturut ayah ke kota, keliling kota, bukan itu. Tapi maksudnya keliling untuk apa? Untuk yang akan saya jelaskan setelah ini. Ia berkeliling untuk mengajar. Pertama, yang partisip untuk mendukung ngapain dia keliling adalah mengajar. Di daskon, di sinagog. Bapak Ibu, memang kita harus tahu sejarah ini. Karena di dalam konsepsi orang Yahudi, orang itu setelah pembuangan mereka pulang, mereka selalu beribadah di sinagog. Di sinagog yang mereka lakukan selain memujikan Mazmur, akan ada satu orang yang maju ke depan dan membacakan kitab Pentateuk atau hukum. Setelah itu mereka nyanyi lagi, baru baca kitab Nabi. Dan setelah itu harus ada seorang rabi yang menjelaskan secara ekspositori khotbah yang selama ini di baptis kita bilang ada silih berganti, ada ini. Itu memang dilakukan. Ini yang selalu diambil oleh Yesus kesempatan untuk menguraikan firman itu. Dan Bapak Ibu, selama pelayanan penginjilan Paulus itu juga diambil kesempatan untuk mengajar. Pak Barsoran, hamba Tuhan itu salah satu karunia harus bisa mengajar. Amin. Waktu saya melihat apa arti di daskon, itu selalu berorientasi kepada menciptakan orang seperti saya yang saya ajar. Ini Bapak nggak main musik lagi ya. Ya Bapak ini pasti Bapak dia untuk mainkan musik, gitu kan. Besok nggak gini lagi Pak. Saya dulu memimpin pujian tapi sekarang nggak mau lagi saya. Ada Noel anaknya Pak Saruni saya suruh. Harus begitu. Kata mengajar dalam teks ini adalah kita harus bisa memuridkan. Seperti di daskon itu juga dipakai untuk mempersiapkan tentara yang berperang. Apakah gereja kita menyiapkan tentara yang berperang? Amin ya Pak, lihat ya. Lihat mempersiapkan orang-orang. Kita harus mengajar untuk mempersiapkan orang-orang yang menjadi murid. Dia berkeliling dan dia mempersiapkan minimal 12 orang mengikuti dia. Dan benar-benar dilihatnya bagaimana Yesus menangis, bagaimana Yesus hidup, bagaimana mereka bersama-sama seperti di asrama. Hal yang kedua, memberitakan Injil. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Dia berkeliling-keliling dimanapun tempat
memberitakan Injil Kriesan. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah, supaya setiap orang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Setiap orang-orang yang sudah dipersiapkan di gereja Tanjung Merawa ini nanti bersama-sama dengan sengaja pergi untuk memberitakan Injil kepada kawan, kenalan, kerabat, keluarga. Kalau orang-orang penginjilan selalu bilang 3K: kerabat, keluarga, kenalan. Kerabat, keluarga, kenalan. Bapak Ibu semua yang lain, Tuhan memberikan visi kepada hamba Tuhan ini, dan kita semua bekerja bersama-sama menjadi murid untuk berkeliling di desa ini, bahkan di kota ini, bahkan di mana saja, supaya Injil diberitakan. Injil itu adalah Yesus sudah datang. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus baik, melakukan banyak mujizat. Mujizat terbesarnya adalah Dia disalibkan untuk menggantikan kita. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dari kayu salib Dia berkata, Dia mengampuni semua orang. Dia menggantikan, dan Dia mati bangkit di hari yang ketiga. Itulah Injil kita beritakan, supaya setiap orang percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku dengan mulutnya. Suatu mereka sudah mengaku, kembali diajar mereka di tempat ini supaya mereka pergi lagi untuk memberitakan Injil. Hal yang ketiga yang dilakukan adalah menyatakan kesembuhan. Terapeun. Ini juga partisip. Di sini dikatakan bahwa Yesus berkeliling untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kalau saya lihat bahasa aslinya, penyakit dan kelemahan itu dua kata tetapi artinya hampir sama. Di sini saya bisa memperhatikan bahwa waktu nanti masuk kita ke ayat 36, ini didorong oleh karena belas kasihan. Bapak Ibu saudara-saudara, selain Dia mengajar, Dia menginjili, ada orang yang sakit, ada orang yang lumpuh 38 tahun, ada orang yang kena kusta, ada orang yang teriak, "Tuhan, Tuhan, Engkau anak Daud, kasihanilah aku." Dia selalu berusaha untuk menyembuhkan. Kuasa Allah, mujizat Allah masih ada. Sampai hari ini tujuannya untuk apa? Supaya orang itu disembuhkan, dan bukan titik di situ. Follow up-nya lah supaya kita menyampaikan Injil dan memuridkan. Amin. Mujizat menunjukkan belas kasihan Yesus. Paulus berkata, walaupun kita bisa berbahasa malaikat, Pak, bisa berbahasa surga, bahasa roh, entah apapun namanya itu, tanpa kasih, besok-besok Tanjung Merawa di tempat ini terkenal dengan kasih. Amin. Kalau jemaat semua terkenal dengan kasih seperti gereja mula-mula, maka Tuhan akan mendatangkan. Amin. Saya merasa bahwa kekuatan gereja mula-mula bukan sekedar teologianya, tapi terkenal dengan kasih. Amin. Kalau di tempat ini ada kasih, pasti orang datang ke tempat ini. Ya. Pengalaman kami, kalau kita ada motivasi yang murni, mengasihi orang. Ada dua orang yang datang ke gereja kita, Pak. Dia bilang, "Pak, kami dari Jumat sampai Sabtu di sini ya. Kami harus berkorban, kasih makan apa segala macam. Tetapi bukan cuma dua orang ini yang datang. Dia membawa teman-teman. Karena dia merasa di rumah itu ada kasih." Amin. Amin. Saya teringat dengan Bapak Wesa Mosir ya. Saya terkesan sekali. Karena saya pun asal pulang gereja nggak pernah mau pulang karena ada sayur nangka. Dulu depan pastor itu ada nangka. Saya sering makan di sini. Kadang-kadang pura-pura lama saya pulang supaya makan. Pendeta harus membuka. Ada kasih. Dan bukan hanya itu. Waktu kita pergi ada orang sakit, jangan takut mendoakannya. Suatu ketika saya dengan pendeta pergi, ada orang sakit tiba-tiba waktu kami berkunjung. Justru bukan orang ini yang kami kunjungi yang kami layani, orang sakit ini.
Tapi Tuhan nyatakan kesembuhan. Sampai akhirnya keluarga itu datang ke gereja. Bukan tidak ada mujizat, tapi mujizat bukan ending. Mujizat adalah media supaya Injil diberitakan, supaya orang ini terkonfirmasi tentang kuasa Allah dan dia mau dimuridkan oleh hamba Tuhan. Amin. Ini, saudara-saudara kekasih, 3 lingkaran mengajar, menginjil dan mujizat ini adalah sebuah dinamika yang dibuat oleh Yesus dalam pelayanannya. Apa yang mendorong dia? Mari kita lihat hal-hal yang memotivasi Yesus dalam ayat 36 ya. Ayat 36 kita akan lihat hal-hal yang memotivasi Yesus. Boleh kita baca bersama-sama Matius 9 ayat 36. Tadi Pak Pasoran bilang, Pak 1,5 jam nanti kok bayar Pak. Kata ya saya, ini ngejek atau memang betul ya? Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3 ya. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak. Ini saya akan lama di sini karena ini penekanan dari Pak Pendeta ya. Yesus melihat. Kata yang induktifnya adalah melihat dengan sungguh. Idon. Bukan melihat, bukan bereng-bereng apa ya? Bukan kayak gitu, tapi betul-betul dibereng. Kalau bahasa Inggrisnya gitu, betul-betul diperhatikan, betul-betul dilihat, betul-betul datang. Saya salut dengan Pak Paul. Dia nggak hanya di Cilegon, betul-betul datang ya Pak. Amin. Bisa nggak digerak-gerak di Cilegon? Bisa aja Pak. Tapi betul-betul datang, betul-betul hadir, betul-betul Pak Kasta dan jemaat hadir. Amin. Bisa nggak dibilang, udah tapi sekarang aja lah Pak Kasta aja yang pergi, Pak Kelia datang, Ibu datang, Rami datang. Saya pernah satu ketika menjadi penjaga gereja. Ibu Sarian ini datang. Dia nunggu Bapak sebenarnya. Mungkin ibu ini pun, kau udah makan Lek? Sebenarnya saya bilang belum, malu. Kalau sudah, belum. Akhirnya makan sama, betul-betul datang. Akhirnya saya sebagai koster gereja Pak, dapat makan. Saya 4 tahun menjadi koster gereja, di gereja yang digembalakan Pak Pendeta Edwanto abang saya. Saudara-saudara, betul-betul kita hadir. Apakah jemaat itu merasakan kehadiran saya? Jangan-jangan saya sudah menjadi gembala disfungsi, gak ada fungsi sama sekali. Saya membaca satu buku yang saya resensi sekarang. Gembala disfungsi, jemaat disfungsi. Gembala yang tak berfungsi, jemaat yang tak berfungsi. Itu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan kita udah gak lagi fungsinya. Kalau istilah orang Karo, kurma sampai rakit. Di situ bisa, enggak pun enggak apa-apa. Jangan sampai gitu Pak. Enggak ada Pak Pendeta enggak apa-apa. Ada pun enggak apa-apa. Seharusnya kehadiran kita selalu ditunggu. Saudara-saudara yang kekasih, bahasa asli belas kasihan itu explanixte. Dalam bahasa latinnya adalah compassion. Yang sekarang ini ada PPA, itu compassion. Terdorong dari dalam untuk mengasihi. Bukan karena ada sesuatu, bukan ada sesuatu di balik bakwan, tapi sungguh-sungguh terdorong. Saya ada di Tanjung Merawa ini, saya ada di Helvetia ini, saya ada di STT Baptis ini, saya ada di Lomotating ini, didorong karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Amin. Bukan karena pintar-pintaran, tapi ada dorongan yang keras di dalam, yang membuat kita tidak pernah dibatasi oleh apapun untuk menyatakan belas kasihan pada orang. Kalau kita ada batasan-batasan, itu nggak ada belas kasihan. Kalau misalnya Pak Saronisa segan datang ke gereja saya, itu berarti dia akan mengasihi saya, tapi dia nggak segan. Kalau misalnya Ibu Jenny segan ke rumah saya, kita nggak ada batasan. Harusnya kita bersama-sama
tergerak oleh karena belas kasihan. Pak Perseoran, kalau ada yang tidak tahu tanya. Amin. Tanya siapa-siapa. Karena kita harus dorong belas kasihan. Ada sampai 102 kali kata belas kasihan ada dalam perjanjian baru yang muncul dari kata Yesus. Matius 14 ayat 14 tergerak oleh belas kasihan melihat orang banyak itu. Matius 15 ayat 27 menaruh belas kasihan. Matius 18 ayat 17 sebuah perumpamaan. Ada seorang yang dipenjarakan. Dia menceritakan bahwa Tuhan itu karena belas kasihan membebaskan utang orang yang dipenjarakan itu. Bahkan orang buta ada belas kasihan disembuhkan, orang kusta disembuhkan. Dalam kitab Markus pasal 5 dikatakan karena belas kasihan dia menyembahkan karena itulah. Dia berkata, Yerusalem, Yerusalem, aku sangat mengasihi. Gak lama kita hidup ini Bapak Ibu. Bapak lihat ya. Harus ada sekarang ini hancuran ego. Betul-betul kita fokus dengan dorongan belas kasihan. Saya agak sedikit kaget karena kata esplankte itu adalah berasal dari kata esplakonon. Esplakonon itu usus Pak. Bahasa aslinya usus. Waktu saya cari penggunaan dalam Alkitab itu artinya sepenuh hati. Karena hati merupakan pusat pikiran, perasaan, kehendak. Di sini dijelaskan dengan benar-benar bahwa dengan segenap pikiran, dengan segenap perasaan, dengan segenap hati, dan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dan dapat meyakini. Dalam Amsal 16. Saudara, Pak Perseoran, apa yang mendorong saudara untuk mengembalakan itu hari ini? Ini penting saudara dan saya. Apakah karena saudara akan dikukuhkan hari ini? Apakah karena saudara sudah STH, MTH, doktor? Kalau bukan karena belas kasihan, Tuhan tidak akan sembuh. Pelayanan yang spektakuler sekali. Maka Yesus memberikan contoh oleh karena belas kasihannya. Dia melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan peduli dan rela mati. Inilah belas kasihan yang utama. Amin. Amin. So, perhatikan ya. Dia rela mati di kayu salib. Dia dalam kitab Filipi dikatakan tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan, tetapi dia rela mengambil daging dan menjadi seperti manusia dan rela mati berkorban. Inilah belas kasihan. Karena belas kasihan inilah dia menangis waktu Lazarus meninggal. Karena belas kasihan inilah dia berkata kepada orang-orang di Taman Getsemani. Waktu ada orang datang, siapa yang kamu cari? Dia jawab. Mereka jawab apa? Yesus dari Nazaret. Setelah itu dia bilang, saya orangnya. Jangan kamu apa-apakan murid-murid. Dia melindungi dengan belas kasihan murid-murid. Bahkan waktu dia disalib, secara nyata dia berkata kepada Yohanes, Yohanes, ini ibumu, ibu, ini anakmu. Bertanggung jawab pada waktu napasnya tinggal 1-2, tapi dia bertanggung jawab kepada ibunya. Bertanggung jawab dalam pelayanan kita, bertanggung jawab dalam gereja kita. Amin. Jemaat semua kita bersama-sama didorong oleh belas kasihan. Di Taman Getsemani peluhnya seperti darah. Dan pada waktu itu dia bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada Yudas dan seluruh orang-orang Romawi itu, jangan kamu apa-apakan orang ini. Saya, Yesus. Jangan lempar tanggung jawab kepada orang lain. Jangan lempar kesalahan kepada orang lain. Saya siap. Amin. Amin. Salah karena saya. Kalau saya salah, harus benar-benar kita menjadi hamba yang didorong oleh belas kasihan. Jangan saling mempersalahkan di antara jemaat dan umat. Saudara-saudara, menurut pengalaman saya, tidak selalu ini adalah pengalaman yang harus ditiru.
waktu kita tidak mencari kesalahan orang lain dan dengan lutut bertelupak meneteskan air mata, orang yang melawan kita pun misalnya akan memeluk kita. Amin. 20 tahun saya menggembalakan semua orang. Dan saya lihat belum ada satu orang pun pergi kecuali kalau dia tidak sungguh-sungguh mengikuti kisah kita. Hal-hal yang memotivasi kita yang mirip belas kasihan sama ibunya yang menangisi Yerusalem. Yesus berbeda dengan dewa-dewa kafir. Dewa-dewa kafir itu sering disebut dengan apatia, apatis, tidak peduli. Apakah peduli dewa-dewa itu? Apakah peduli patung-patung itu? Sampai dibawa ke sana kemenyan apa segala macam. Apakah dia peduli? Tapi Yesus kita juga sama seperti itu. Itu sebabnya Petrus berkata seperti Yesus kita harus punya belas kasihan. Ada seorang pendeta bernama G. Campbell Morgan, seorang penggerak khotbah ekspositori, menyatakan bahwa hanya karena belas kasihanlah Yesus datang ke dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena belas kasihan. Bisa nggak bilang sama kiri kanannya, apakah kau melayani karena belas kasihan? Seharusnya kalau ada belas kasihannya seperti itu, kita pun harus saling mengasihi. Mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa unconditional. Mengasihi itu, kalau saya mengasihi Pak O atau Pak Soren ini karena dia mengasihi saya, itu bukan unconditional. Tapi unconditional artinya Anda mengasihi walaupun saya jahat. Itulah kasih Kristus. Kasih sesungguhnya seperti itu. Saudara-saudara, ada dibuat sebuah penelitian yang sedikit Bapak Ibu buat jemaat juga oleh Lifeway. Saya mengambil dari internet. Kenapa pendeta bunuh diri? Dibuat penelitian di Amerika sekarang ini, ada sampai dalam 3 tahun ini ada sampai 30 pendeta bunuh diri. Mengherankan ya, itu Bapak Ibu belum pernah dengar. Tapi dia berkata begini, setelah diteliti oleh Lifeway, ada 4 penyebab. Yang pertama, terlalu keras dengan diri mereka sendiri. Maksudnya gini, sering menyalahkan diri. Kalau orang lain itu dia yang salahkan. Terlalu kejam untuk menusuk dirinya. Jangan gitu, biar aja kalau kita nggak salah. Yang kedua, jaga image di depan orang lain. Jaim. Makanya perlu PHT, nggak jaim-jaim. Kenapa kita akhirnya jaim? Karena kita suka membicarakan orang yang nggak jaim. Misalnya bisa gitu. Tapi kalau cair, pasti orang nggak jaim. Saudara-saudara, jaga image artinya nggak mulai. Kalau ketawa nanti terlalu keras sekali, nggak pendeta lagi dibilang lagi. Kalau nanti kata-katanya terlalu formal, macam-macam. Yang ketiga, tidak punya teman curhat. Kayak mana ini Pak Paul? Curhat ya. Teman curhat itu hanya satu. Kalau dia tidak akan pernah mengasih tahu apa yang disatukan kepada mereka. Bapak Soron harus cari teman curhat. Kalau nggak bisa stres kan. Oh tapi ada ibu ya. Tapi sebenarnya kita harus jadi teman curhat satu tegaknya. Jangan bapak-bapak yang muda berpikir bahwa yang saya misalnya udah 47 lah sekarang ya, nggak perlu teman curhat. Nah, dia kan pendeta seniornya itu, Pak Ganes itu kan udah ininya itu, belum tentu. Kita ini pun ragu Pak, perlu didengar. Saya coba untuk mengekspresikan. Saya coba curhat sedikit. Karena kadang-kadang ada orang berpikir, dengarlah kami karena kami masih muda. Jadi kalau Pak lihat ini, boleh. Kalau dengar betul Pak lihatnya, perlu juga Bapak curhat. Sambil makan singkong, makanya kan beberapa kali ketemu dengan Bapak ini, ya kan curhat.
Bayangkan saudara, dan dia berpikir tidak memenuhi harapan gereja. Pak, Bu, jangan terlalu menganggap pendeta itu sendiri bisa membuat pendeta itu bungkam. Itu menurut ini ya. Saya juga heran. Sering sekali rupanya pendeta jadinya stres karena dia berpikir dia tidak memenuhi harapan jemaat. Saya pikir sama dengan orang tua waktu anaknya mengatakan, mama kurang begini, mama kurang gitu. Begitu juga dengan jemaat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu saling menyalahkan, tapi mari kita memotivasi satu dengan yang lain. Apa yang memotivasi dia? Dari dirinya sudah jelas ada belas kasihan. Tapi dari orang lain, karena kita berkeliling-keliling, maka kita akan menemukan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Ini Pak, apalagi di tahun 2023, 2024, 2025 ini makin banyak orang yang terlantar. Sebentar lagi Bapak Ibu harus tahu bahwa universitas yang paling disenangi adalah psikologi dan teologi. Kalau kita bisa menjawab, teknologi begitu kencang, di tengah-tengah teknologi yang makin kencang, di mana negara yang paling kuat teknologinya, di situ bunuh diri yang paling tinggi. Sampai ada orang yang tidak mau menikah karena kerja, sampai ada orang yang tidak mau, wah pokoknya macam-macam. Saudara-saudara, keadaan mereka, keberadaan mereka yang pertama lelah. Esklomenoi, artinya seekor domba yang lepas dari cengkraman serigala, badannya semua terluka. Itu yang dipakai. Jadi lelah yang dimaksudkan. Anak domba ditengkram sama serigala. Wah, domba ini, tapi dia sempat lari, gembalanya datang, digendong. Inilah yang disebut di sini lelah. Bayangkan begitu banyak orang seperti itu keberadaannya sekarang. Cengkraman teknologi, cengkraman pornografi, cengkraman dunia ini. Sehingga kalau kita tidak peka, maka kita kehilangan momentum dan kita hanya menjadi monumen. Monumen itu, oh dulu dijualnya gitu, oh gitu. Tapi bukan momentum. Momentum itu hanya datang sekali. Makanya dalam dinding orang Yunani itu ada dewa kesempatan ya. Dewa kesempatan itu botak semua, hanya jabriknya aja satu, kakinya pakai sayap. Kalau lewat dia, tangkap momentumnya, tangkap jabriknya, jangan tangkap dari belakang, botak dia, dapat. Momentum apapun dalam kehidupan kita harus ambil. Orang terlantar, erimoneo, artinya pingsan tak berdaya. Dalam kitab Hakim-Hakim 42 dikatakan tampaklah Sisera mati tergeletak, erimomeno dalam Septuaginta dengan patok dalam perintisnya. Orang yang sudah hampir pingsan karena dunia ini, rohaninya hampir tidak ada lagi kekuatan. Oleh karena itu, lihatlah keadaan masyarakat kita. Saya satu hari ada seorang siswa waktu saya ngajar di SMP, nangis terus. Dia nggak mau keluar kelas. Saya bilang, Marta kenapa nggak keluar? Marta nangis. Enggak Pak. Bingung saya. Dekatinya saya, Pak. Bapak saya mau bilang sesuatu sama Bapak, boleh nggak? Besok pengadilan perceraian mama saya katanya. Apa nggak hancur hati saya dengar? Besok pengadilan perceraian orang tua saya. Karena saya dulu nggak keluar juga, saya tanya sama dia, kenapa yang terjadi?
Orang tuanya dulunya kontraktor, mamanya dokter. Tah kayak mana properti ini nggak jalan, akhirnya bapaknya jadi tukang sudako. Sudako pun nggak jalan, akhirnya mamanya bilang diparkiri toko tidur. Sampai 5 tahun, bapaknya nggak tahan lagi mau cerai. Banyak kali sekarang pengalaman orang seperti itu, Pak. Yang kita harus betul-betul melihat yang lelah dan tak berdaya. Saya selalu berdoa ke dalam hati saya, janganlah saya seperti orang Farisi. Apakah tidak ada gembala pada waktu itu? Sehingga Yesus mengatakan orang itu seperti domba tak bergembala. Ada! Orang Farisi memberi titel dalam dirinya, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat itu. Kamilah gembala. Jangan berpikir bahwa sekarang ini pun banyak gembala upahan. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus sendiri mengatakan para gembala upahan. Ahli Taurat Farisi mengaku sebagai gembala mereka secara formal, tapi umat itu tidak diberi makan, tidak dibalut luka. Umat itu justru mengekang umat itu dengan hukum Taurat. Mengekang umat itu dengan aturan-aturan mereka. Ahli Taurat tidak mengembalakan dengan benar, sehingga Yesus mengutus murid-muridnya. Nanti lihat dalam pasal 10 ayat 6. Supaya mereka mengembalakan umat Israel yang tidak digembalakan oleh para ahli Taurat. Banyak gembala, Pak. Tapi kitalah gembala yang dipanggil dan diutus oleh Allah dengan belas kasihan. Yesus memandang mereka dengan lesu dan berbeban berat. Dalam pasal 11 nanti dikatakan, saya lanjut sedikit pasal 11. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Sudah sampai ke pasal 11. Kita harus membawa mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ada seorang perempuan yang letih, lesu, dan berbeban berat bertemu dengan Yesus. Perempuan itu berkata begini. Yesus berkata kepada perempuan itu, sengaja dia datang. Sebenarnya bisa lewat sana, tapi sengaja dia datang. Berikan aku minum. Bagaimana engkau seorang Yahudi minta minum kepada saya, orang Samaria, dia bilang. Akhirnya dalam cerita itu ada satu hal yang menarik. Dia berkata, panggillah suamimu. Nggak ada suami. Orangnya tidak pernah puas. Orangnya letih lesu secara rohani. Orangnya hampir terkapar. Tapi Yesus memberi contoh kepada kita. Aku akan memberikan kepadamu air hidup yang tidak akan pernah berhenti. Sewaktu kita memberikan air hidup kepada jemaat kita yang tidak akan pernah berhenti itu, maka dia benar-benar akan hidup. Setiap orang yang bertemu dengan Yesus, ada seorang yang keluar dari sebuah kota ketemu dengan Yesus. Orang itu bersama-sama dengan pemuda-pemudi membawa anaknya yang baru meninggal dan berkerudung. Waktu bertemu dengan Yesus, mereka kembali dengan penuh sukacita. Di dalam Yeskiel 34 dan juga Zakaria 11 dikatakan bahwa para gembala itu justru memakan dengan ganas domba-domba mereka. Nanti baca sampai semua jemaat itu menjadi tulang belulang. Jangan-jangan kita menjadi petugas-petugas gereja, menjadi gembala-gembala sidang yang membuat jemaat itu tulang belulang. Mereka ini yang disebut Yesus gembala upahan. Biarlah kita bernyanyi dalam hati kita. Berikanku hati seperti hatimu. Saudara-saudara, Jeremiah Rien, seorang penulis buku Church Leaders, nanti Bapak Ibu bisa baca, seorang pendeta baptis. Sekarang dia pendeta utama di Evangelical Community. Dulu dia pendeta baptis, tapi dia pindah ke Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dan dia menulis buku Church Leaders. Dia berkata, gembala harus berbau domba. 1, 2, 3 ya. Gembala harus berbau domba. 1, 2, 3 ya. Gembala harus berbau domba. Kalau gembala harum, jemaatnya semuanya bau,
gembalanya nggak betul. Itu yang dibilangnya. Saudara-saudara, hal apa yang memotivasi kita? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Kalau saudara mendengar kata tuaian, apa dalam pikiran saudara? Mungkin saudara akan berpikir tentang wanita Samaria yang mengatakan panen. Tapi ini tuaian memang banyak. Ini adalah penghakiman terakhir. Seorang hamba Tuhan kalau tidak pernah melihat penghakiman terakhir, termotivasi waktu penghakiman terakhir, maka orang itu akan sulit. Teks ini beda dengan panen dalam Yohanes 4. Dalam ayat 37 ini menggenapi kitab Yesaya. Ini dia mengutip kitab Yesaya 17 ayat 10 yang berbicara tentang penghakiman. Yoel 3:9 membicarakan panen yang dibuat oleh Yesus sebagai sebuah perumpamaan tentang panen. Bahwa satu ketika nanti akan ada panen, dan waktu dipanen antara lalang dan gantung akan dipisahkan. Saudara-saudara harus memahami bahwa detailnya dalam kitab Wahyu 14 ayat 14 bahwa satu ketika nanti orang ini akan masuk neraka. Harus dalam diri saudara ada hal itu, sehingga ini memotivasi saudara untuk menggembalakan, untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tuaian satu ketika akan dipisahkan antara domba dan kambing. Satu ketika akan dipisahkan antara gandum dan lalang. Di dalam pasal 14 ayat 14 dikatakan, maka anak manusia itu mengambil sabit. Nanti baca ya. Maka gandum lalang. Sewaktu saudara melihat seseorang, apa saudara berpikir, orang ini sudah masuk surga atau belum? Kalau itu memotivasi saudara, maka penghakiman itu mengerikan. Dalam 2 Korintus pasal 5 dikatakan penghakiman itu begitu mengerikan. Sebagai pembalasan Allah dalam Roma pasal 12. Manusia mati satu kali kata Ibrani. Setelah itu dihakimi. Dalam 2 Tesalonika secara detail Paulus menjelaskan bahwa waktu penghakiman itu datang, maka akan turun api dari surga. Inilah yang menggerakkan kita. Yesus tergerak karena motivasi, karena belas kasihan, kondisi masyarakat dan penghakiman terakhir. Yang terakhir, metode apa yang perlu kita lakukan hari ini? Saya langsung dengan ringkas mengatakan, ketahuilah kondisi sekitar pelayanan kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Berdoa syafaat. Saya mau mengambil 2 contoh yang klip, yaitu Ezra dan Nehemia. Pada waktu Nehemia mengetahui kondisi tembok itu, maka dia berdoa. Pak Barsaoran, ketahuilah kondisi daerah ini dan berdoa. Kita semua, bahkan saya di Helvetia, bahkan kita di Sumatera Utara. Dan saya harap kita tidak hanya sebatas Sumatera Utara. Coba kita pikirkan, bahkan internasional, bahkan lebih luas. Kenapa kita harus memikirkan yang kecil? Ada potensi-potensi besar. Bayangkan sesuatu bahwa untuk yang kita layani dan supaya Tuhan mengirimkan, selain kita berdoa untuk yang kita layani, kita berdoa untuk EKBL, pengerja lapangan. Istilah yang dipakai, mintalah kepada Tuhan mempunyai tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian, pekerja lapangan, pekerja yang bergerak, dan terlibatlah dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada baik pendeta maupun jemaat. Saudara-saudara, kata mengirim dalam bahasa aslinya adalah pasti didorong. Jadi saya berpikir begini, kalau saya berdoa supaya ada pekerja, pasti ada Tuhan yang akan dorong, suruh. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa saya menjadi pendeta misalnya, pasti ada orang pernah berdoa untuk saya. Pak Ale itu harus jadi pendeta. Karena saya nggak ada cita-cita pendeta, Pak. Saya mau menjadi insinyur dan saya udah ambil teknik sipil, lulus. Tapi saya tahu dan yakin ada satu orang yang berdoa. Kata mengirim ini, waktu misalnya sekarang ini ada anak saya Lili, Tuhan jadikanlah dia pengerja. Memang bukan sekarang, tapi Tuhan mendengar doa saya dan dia mengirim. Kata mengirim ini bahasanya
memastikan, Yesus memaksa mereka untuk terlibat. Itu sebabnya walaupun berdalih Yesaya, akhirnya dia mengambil keputusan, ini aku. Utuslah. Bagi jemaat akan dikukuhkan pendeta muda Arsauri. Dorong, dukung pelayanan hamba Tuhan. Amin. Doakan dia Amin. supaya dia betul-betul akan dipakai Tuhan. Sekali lagi, Pak Parsoran, Phil A. Newton mengatakan bahwa jika gembala disfungsional, maka gereja yang digembalakannya juga akan disfungsi. Jangan pernah kita nggak berfungsi. Amin. Kalau sudah nggak berfungsi, tahu ya, kalau tidak ada lagi movement, nggak ada lagi gerakan, udah gitu-gitu aja, udah ada pertanyaan, gitu-gitu aja, kayak gini pun nggak apa-apa lah. Kayak kalau bahasa dia, kayak kapal di tengah lautan. Yang penting kita selamat ke pantai, diskusi. Tapi kalau kapal kita masih berjalan, kalau kondisi seperti ini, harus ambil kendali, harus ambil keputusan, harus ambil tindakan. Saya akan akhiri dengan Dr. Bernardo. Saya memang sudah kirim fotonya ya. Dr. Bernardo ini, saya akan akhiri dengan cerita dia. Dia adalah seorang yang dokter, mendirikan rumah sakit di London, panti asuhan 8.000 orang, anak tua wisma, sekolah setara pelayanan misi remaja di kota London Timur. Ya, pada waktu dia mendirikan ini, pertama sekali terjadi di London itu dia jalan. Sebenarnya dia sedang mau menuju rumah pasien. Tiba-tiba ada orang meminta-minta anak remaja. Dan dia bilang, kenapa kamu meminta-minta? Nah, remaja ini bilang, kami belum makan. Kami, dia bilang. Siapa lagi? Akhirnya dibawalah oleh anak remaja ini ke sebuah lorong. Di lorong itu ada 14 saudaranya yang masih remaja. Akhirnya dokter ini menangis dengan belas kasihan. Dan mulai pada waktu itu, di lorong itulah dia mendirikan sekolah pertama di Inggris. Sekolah pertama di Inggris itu namanya adalah Regal School. Sehingga sampai hari ini dia memang meninggal 1908, menjadi monumen dan momentum bagi orang-orang untuk memberikan inspirasi. Saudara-saudara, saya akan akhiri khotbah ini. Ada 3 hal yang kita lakukan. Waktu kita berkeliling, kita mengajar, menginjili, dan menyembuhkan penyakit. Semua itu didorong oleh belas kasihan. Lihat orang-orang yang tidak bergembala, lelah, letih, lesu, dan tahulah bahwa dia akan dituai satu ketika. Didorong oleh arah itu. Oleh karena itu, kalau kita sudah melihat situasi itu, berdoalah supaya orang-orang yang kita layani datang untuk dimuridkan, tetapi juga mintalah pengerja. Tuhan akan kirim pengerja. Amin. Bukan hanya itu, bagi jemaat semua, saya terkesan pada waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, doakanlah supaya pengerja itu datang. Siapa pengerjanya? Murid itu sendiri. Orang yang berdoa untuk pengerja, seharusnya orang itu pun sudah ikut terlibat dalam pekerjaan. Amin. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya rindu kita mengangkat pujian